Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Daipaha dari kelas D Akuntansi semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi perpajakan. Langsung saja, bab pertama yaitu pendahuluan yang akan membahas mengenai akuntansi perpajakan, pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak, dan akuntansi perpajakan. Nah, untuk akuntansi akan membahas yang pertama itu definisi akuntansi, yang kedua aset, kewajiban, ekuitas, yang ketiga siklus akuntansi, yang keempat laporan keuangan. Definisi akuntansi. Akuntansi menurut American Secretarial Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi, kejadian yang tepat, berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, definisi akuntansi dalam arti luas itu, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi. Sedangkan dari segi prosedur, akuntansi adalah suatu teknik atau seni, yaitu art, untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Kemudian, aset, kewajiban, ekuitas. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sedangkan ekuitas sama dengan modal saham dikurangi dividen ditambah penghasilan dan dikurangi beban. Pengertian dari aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kewajiban itu adalah obligation masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu yang pertama yaitu analisis transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga memposting, yang keempat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh itu menyiapkan laporan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yaitu pilihan yaitu jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Kemudian neraca, yaitu informasi yang menyajikan aset,
kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Kemudian laporan arus. Laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan itu yang pertama itu harus wajar, kedua kelangsungan usaha, selanjutnya frekuensi pelaporan, dan konsistensi, komparatif, materialitas, dan lengkap, dan identifikasi. Materi selanjutnya mengenai perpajakan. Yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama definisi pajak, yang kedua jenis pajak. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, sarjana hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yaitu dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990 ayat 5. Kemudian menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, yaitu iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian menurut Mr. Dr. N. J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya yaitu pajak itu yang pertama itu dipungut berdasarkan undang-undang, yang kedua tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, yang ketiga dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah, yang keempat itu diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau public investment. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis pajak. Yang pertama itu menurut sifat, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan menurut sasaran objek itu ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian ada menurut pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut sifat, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung itu pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya menurut sasaran atau objeknya, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif ini berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif. Kalau pajak objektif ini berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai. Selanjutnya menurut pemungutannya. Yang pertama itu pajak pusat. Pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai. Kemudian pajak daerah. Nah, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor. Materi selanjutnya yaitu pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, pengertian dari pembukuan atau pencatatan, yang kedua, kewajiban pembukuan, yang ketiga, kewajiban pencatatan. Langsung saja mengenai pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun berjalan. Pencatatan menurut Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 itu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kemudian ada wajib pajak, yaitu yang orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, yaitu melakukan pencatatan dan pembukuan. Kemudian ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai undang-undang perpajakan yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang melakukan pencatatan. Kemudian, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan. Selanjutnya, kewajiban pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan yaitu yang pertama itu informasi pembukuan itu diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Kemudian juga mempermudah wajib pajak mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Syarat menyelenggarakan pembukuan itu harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosure. Kemudian haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya itu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual dan stelsel kas. Kemudian perubahan terhadap metode pembukuan itu atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Kemudian ada perbedaan tahun buku dengan tahun takwin atau kalender. Tahun kalender itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sedangkan tahun buku itu periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi. Jadi apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Contoh, tahun buku 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, itu tahun pajak 2018. Contoh kedua, tahun buku 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2019 itu merupakan tahun pajak 2019. Selanjutnya, kewajiban pencatatan. Nah, kewajiban penyelenggaraan pencatatan itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, syarat menyelenggarakan pencatatan yaitu harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Dan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau juga pekerjaan bebas yang dilakukan selama 10 tahun dan harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi perpajakan. Yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, pendahuluan, peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang keempat, siklus akuntansi perpajakan. Yang kelima, akun-akun akuntansi perpajakan. Yang keenam, yang terakhir, pentingnya akuntansi perpajakan. Untuk pendahuluan akan membahas yang pertama mengenai akuntansi versus pajak. Yang kedua, perbedaan orientasi pelaporan. Yang ketiga, perbandingan SPT tahunan, BPH badan, dan laporan keuangan komersial. Yang keempat, ciri-ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang kelima, pengertian akuntansi perpajakan. Langsung saja, akuntansi versus pajak. Nah, akuntansi itu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pajak itu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perbedaannya, kalau akuntansi itu meliputi biaya, sedangkan pajak itu non-deductible expense. Kemudian akuntansi itu penghasilan, sedangkan kalau pajak itu bukan objek pajak. Kemudian kalau akuntansi itu bukan penghasilan, pajak itu penghasilan. Kemudian bukan biaya akuntansi, tapi pajak adalah deductible expense, saksi administrasi dan sumbangan. Perbedaannya juga, akuntansi itu oleh PSAK, sedangkan pajak itu oleh undang-undang. Nah, pajak tangguhan itu meliputi yang pertama aset atau liabilitas, yang kedua itu beban atau pendapatan. Kemudian perbedaan orientasi pelaporan. Laporan keuangan akuntansi atau komersial yaitu disusun untuk kepentingan pemakai laporan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT, itu meliputi laba tahun berjalan untuk
untuk perhitungan pajak penghasilan, kemudian distribus laba untuk penghitungan pajak atas dividen, kemudian peredaran usaha untuk PPN atau PPNBM, kemudian pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk penghitungan potongan pajak penghasilan. Nah, selanjutnya perbandingan SPT tahunan BPH Badan dan laporan keuangan komersial. Yang pertama itu dalam aspek pengguna. SPT tahunan BPH Badan itu fiskus, sedangkan laporan keuangan itu berbagai pengguna atau multi-users. Kemudian yang kedua untuk aspek sifat informasi, SPT tahunan BPH Badan itu rahasia, sedangkan laporan keuangan dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company. Kemudian pada aspek pedoman penyusunan, SPT tahunan BPH Badan, Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksananya. Sedangkan laporan keuangan itu prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, yaitu PSAK, interpretasi PSAK, peraturan pemerintah untuk industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset, dan pendapat ahli. Kemudian untuk aspek mata uang pelaporan, SPT tahunan BPH Badan itu wajib dalam rupiah dan mata uang US dollar sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Sedangkan laporan keuangan itu dapat menggunakan mata uang lain selain rupiah jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan rimis rumen. Selanjutnya aspek dasar pencatatan transaksi. Untuk SPT tahunan BPH Badan, transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Sedangkan laporan keuangan itu transaksinya dicatat dengan atas substance over form. Selanjutnya, aspek terakhir yaitu batas waktu penyampaian. Untuk SPT tahunan BPH Badan itu disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Sedangkan untuk laporan keuangan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan terbatas, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selanjutnya mengenai ciri kualitatif laporan keuangan pajak, yaitu dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak, kemudian sensitivitas informasi bukan materialitas, kemudian laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur, dengan itikat baik, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Kemudian dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi alasan. Kemudian selanjutnya mengenai pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan atau stakeholder. Akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Kemudian proses akuntansi itu dimulai adanya transaksi dengan adanya titik ketersinggungan antara akuntansi dan pajak, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan.
Niswonger dan Fish, Accounting Principle 2007, menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, mengenai peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia, yang dimulai dari penjajahan Belanda. Di sini pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah, dan jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Setelah itu ada masa setelah merdeka tahun 1979. Nah, sistem pemungutan pajak dikenal dengan MPS atau menghitung pajak sendiri, dan juga MPOL atau menghitung pajak orang lain. Kemudian masa tahun 1979 sampai dengan 1983. Di periode ini dikenal Paket 27 Maret 1979 dan KMK 108 atau KMK 1979. Kemudian ada masa tahun 1993 sampai dengan sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi perpajakan, yaitu yang pertama pengukuran dalam mata uang, kesatuan akuntansi, konsep kesinambungan, konsep nilai historis, periode akuntansi, konsep taat asas, konsep materialitas, konsep konservatisme, konsep realisasi, dan konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang, yaitu pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Kemudian kesatuan akuntansi, yaitu pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Kemudian ada konsep kesinambungan. Nah, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPH yang terutang menurut SPT PPH tahun pajak yang lalu. Kemudian konsep nilai historis. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan. Selanjutnya, periode akuntansi, yaitu pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Selanjutnya, konsep taat asas. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Selanjutnya, konsep materialitas, yaitu pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Selanjutnya, konsep konservatisme. Pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit.
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, konsep realisasi. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau cash basic atau diperoleh atau accrual basic wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dana dalam bentuk apapun. Selanjutnya, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan. Selanjutnya mengenai siklus akuntansi perpajakan, yaitu dimulai dengan bukti transaksi, yakni transaksi kena pajak dan transaksi tidak kena pajak. Kemudian jurnal transaksi, kemudian buku besar atau buku besar pembantu, kemudian neraca saldo, dari neraca saldo jurnal penyesuaian atau neraca lajur, kemudian ke neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, yaitu ada SPT pajak massa, kemudian rekonsiliasi fiskal, kemudian ada SPT pajak tahunan badan, kemudian jurnal penutup, selanjutnya neraca saldo setelah penutupan, selanjutnya jurnal penyesuaian kembali, kemudian neraca saldo awal periode. Nah, khusus perusahaan mikro kecil dan menengah atau peredaran bruto kurang dari 50 miliar, penerapannya yang pertama standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Yang kedua, paket undang-undang perpajakan Undang-Undang 16 tahun 2009 dan Undang-Undang 36 tahun 2008 serta Undang-Undang 42 tahun 2009. Selanjutnya mengenai akun-akun akuntansi perpajakan, yaitu dari neraca. Ada sisi aset dan sisi kewajiban. Untuk sisi aset yaitu pajak dibayar di muka, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25 dan PPh 28A bila ada. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta pajak masukan. Untuk sisi kewajiban ada utang pajak, PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29 dan pajak keluaran. Untuk laporan laba rugi, beban pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan dan bea materai dicatat sebagai beban operasi. Selanjutnya mengenai pentingnya akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Nah, akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.